orangnya disebut taqi kalau satu orang. Ya, taqi. Ada orang namanya Ma'ul, misalnya Ma'ul at-taqi, ya, Ma'ul sedang berusaha jadi takwa. Ya. Kalau jamak ini berubah jadi muttaqun, ittaqa yattaqi. Ittaqa orang yang berusaha menjadi takwa. Yattaqi, muttaqun orang-orang yang takwa. Kalau dijarkan muttaqin atau nasabkan muttaqin, ya. Muttaqun orang-orang yang berusaha meningkatkan takwa, ya. Kalau dinasabkan, dijadikan objek jadi muttaqin. Ya. Orang-orang yang berusaha meningkatkan takwa. Perhatikan korelasinya, kembali ke Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Ya. Isi Al-Quran jangan pernah diragukan kandungannya, memberi petunjuk pada orang-orang yang berusaha meningkatkan takwanya. Bagaimana dia bisa meningkatkan takwa itu? Ya, kan kesini kan? Semakin kau tingkatkan takwa, takwa akan menutup sifat burukmu, kan? Fujurnya hilang, kan? Yang muncul nilai-nilai kebaikannya, maka cenderung bahagia, cenderung sukses. Bagaimana meningkatkan takwa itu? Kembali lagi ke Al-Baqarah ayat 3 dan 4. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, shalah meningkatkan takwa. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, infak meningkatkan takwa. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berinteraksi dengan Al-Qur'an meningkatkan takwa. Puasa meningkatkan takwa, haji meningkatkan takwa, zikir meningkatkan takwa. Karena itu ketika orang salat, ya, diminta oleh Allah menunaikan salat, sebetulnya, maaf, kewajiban yang melekat pada salat bukan sekedar ingin menuntut kita hanya mengerjakan sebagai ritual, bukan. Anda nggak sholat, nggak ruku, nggak sujud pun, semuka langit nggak sujud dan ruku, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Allah nggak butuh dengan sholat kita, yang butuh kita. Karena manfaat sholat ini sendiri, sholat adalah bagian dari amalan takwa. Ya, masih ingat korelasinya? Ketika takwa dikerjakan, ya, naik takwanya, maka potensi ini akan mulai menutup sifat-sifat fujurnya. Fujur ini kan kumpulan nilai-nilai yang tadi, yang negatif tadi. Ya, yang cenderung membawa pada nilai-nilai keburukan. Nah, kalau takwanya naik, ininya ketutup. Di antara amalan takwa itu sholat. Semakin orang sholatnya benar, semakin meningkat, maka sifat-sifat buruk ini mulai terkoreksi, tertutup. Tutup. Ini sebabnya di Quran surah ke-29, ayat ke-45, ada redaksi, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sungguh, sholat kalau benar dikerjakan akan berpotensi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Makanya saya sering katakan, orang kalau sholat benar, ya, benar aja sholatnya, maka sudah, pasti jadi orang baik. Itulah sebabnya dalam Islam, dari sejak anak dini itu yang dituntut sholatnya. Kalau sholatnya sudah benar, dewasanya pasti jadi orang baik. Demi Allah saya katakan, orang benar sholat aja, nggak mungkin korupsi. Saya lagi, jari tahiyat, nggak akan pernah dipakai maksiat. Ya, nggak ada pelaku kriminal, kalau sholatnya benar. Karena akan tercegah, di hatinya itu ada dorongan kuat untuk mencegah. Jangan lakukan, itu nggak benar. Ya, semakin berkurang, makanya pelaku maksiat tuh, demi Allah saya katakan, mustahil sholatnya benar. Kalaupun ada orang sholat bermaksiat, mustahil benar tuh, pasti bermasalah. Kalau orang benar tuh udah kelihatan auranya lain, beda.